A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa minas solihin. Fa asyarrat ilaihi qalu kaifa nukallim man kana fil mahdi sabiyya. Hadirin sahabat-sahabat rahimakumullah, alhamdulillah rabbil alamin, kita di pagi hari ini mudah-mudahan awal kita untuk kemudian jam-jam di kedepan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kemudian rizki yang baik-baik, dan tentunya mudah-mudahan segala amal-amal yang kita lakukan adalah amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon pada Engkau ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, rizki yang baik-baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal pekerjaan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang kita bahas ini merupakan ilmu yang bermanfaat. Kita bahas tentang Isya di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran banyak surat dan ayat-ayat yang menjelaskan tentang Isa alaihi salam ini, sahabat-sahabat rahimakumullah. Apakah itu di dalam surat Ali Imran, surat An-Nisa, Al-Maidah, Maryam, atau surat-surat yang lain. Maka di antara ayat-ayat yang ada di dalam surat-surat yang saya sebutkan itu, di dalam surat Maryam, sahabat-sahabat rahimakumullah, di dalam surat Maryam, insya Allah nanti dimulai dari ayat 30 dan seterusnya, kita akan dapatkan siapa itu Isya di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran kita dapatkan Isya tentunya adalah nama seseorang. Nama seseorang, dan untuk lebih jelasnya maka kita akan coba mendapatkan penjelasannya tentang Isya ini. Kita mulai dari surat 346 dulu, sahabat-sahabat rahimakumullah, sebelum surat Maryam. Satu ayat di dalam surat Ali Imran, khususnya di dalam surat 3 ayat 46 ini, Allah menjelaskan tentang bagaimana malaikat memberitahu kepada Maryam bahwa dia akan mempunyai anak, sekaligus anaknya itu sudah diberi nama, sudah bernama. Dan kemudian malaikat menjelaskan kepada Maryam ini, siapakah anaknya tersebut. Anak tersebut ini sebagaimana Allah jelaskan melalui malaikat kepada Maryam, wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa minas solihin. Surat Ali Imran ayat 46. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan wa minas solihin. Dia nanti, Isya anakmu itu, akan bisa berkata kepada manusia pada saat dia masih bayi, pada saat dia masih dalam gendongan kamu. Wa yukallimun nasa fil mahdi. Wakahla, ya tentu saja pada saat dewasa pun sudah pasti untuk bisa
berkata-kata, menyampaikan segala sesuatunya kepada manusia. Dan kemudian wa minas solihin, dan anak kamu itu setelah dia bisa berbicara pada saat bayinya dalam buayan, dalam gendongan kamu, dewasa pun demikian, dan dia termasuk orang-orang yang soleh. Nah, sahabat-sahabat rahimakumullah, maka sesuai dengan apa yang dikuatkan kepada Maryam tentang anaknya ini, dikisahkan di dalam Al-Quran bahwa ketika Maryam ini sudah melahirkan, lalu dia kembali kepada masyarakat tempat Maryam ini dahulu sebelum hijrah bertempat tinggal, menjadi heboh dengan kedatangannya dia ke kampung halamannya sambil menggendong seorang bayi. Gegerlah masyarakat pada waktu itu, ingin tahu bagaimana kejadian sebenarnya. Bahkan ada kata-kata yang tidak baik, tidak benar, cenderung kepada fitnah. Namun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diingatkan kepada Maryam ketika dia kembali kepada kampung halamannya untuk diam saja, tidak usah berkata-kata. Sahabat-sahabat rahimakumullah, di dalam surat Maryam ayat 29, Allah berfirman, fa asyarat ilaihi qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sobiyya. Maka Maryam pada saat itu memberi isyarat, tanyakan saja kepada anak saya, semacam demikianlah. Tanyakan kepada anak yang sedang saya gendong ini. Lalu masyarakat pada waktu itu bertanya, bagaimana kami bisa berdialog, bisa menanyakan kepada seorang anak yang masih bayi, yang sedang dalam buayan atau gendongan kamu. Nah, pada saat itulah sahabat-sahabat rahimakumullah, Isa alaihi salam, anak Maryam, Isa bin Maryam, kemudian bersuara dengan ajaib, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bisa menjelaskan tentang dirinya secara jelas, secara gamblang, yang bisa kita dapatkan bagaimana Isa bin Maryam menjelaskan tentang dirinya dengan poin-poin sebagaimana berikut, sebagaimana yang ada di dalam surat Al-Imran mulai ayat 19, mulai surat 19 maksud saya, surat Maryam mulai ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Sahabat-sahabat rahimakumullah, pada waktu itu pula lah kemudian bayi yang digendong Maryam ini, yang sudah pasti namanya adalah Isa, karena pada ayat-ayat sebelumnya juga malaikat sudah memberitahu bahwa nama anak kamu itu adalah Isa. Isa anak kamu, yang disebut kemudian Isa bin Maryam. Maka Isa bin Maryam ini kemudian bersuara menjawab keheranan masyarakat pada waktu itu yang kedatangan ibunya sambil menggendong diri. Qala, lalu berkatalah Isa bin Maryam, ini Abdullah. Nah, di sini sahabat-sahabat rahimakumullah, di ayat 30 surat Maryam ada 3 penjelasan tentang dirinya. Qala, berkatalah Isa bin Maryam ini Abdullah, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Ataniyal kitab, aku ini diberikan kitab. Wa ja'alani nabiyyan, dan aku dijadikan seorang nabi. Sahabat-sahabat rahimakumullah, di ayat 30 ini ada 3
Dan juga nanti di ayat-ayat berikutnya ada 3 lagi penjelasan. Sampailah kepada ayat 33, 34. Jadi di ayat 30 ini surat Maryam, Isa bin Maryam menjelaskan bahwa aku ini adalah hamba Allah. Inni Abdullah. Sahabat-sahabat rahimahullah, kita lihat. Inni Abdullah. Inni Abdullah, bukan Ibnullah. Saya adalah hamba Allah. Inni Abdullah. Ataniyal kitab. Aku diberi oleh Allah, ini kitab. Yang kita tahu bahwa kitab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nantinya kepada Isa adalah kitab Injil. Ataniyal kitab, itu yang kedua sahabat-sahabat rahmatullah. Wa ja'alani nabiyan, dan Allah menjadikan aku nabi. Nah, sahabat-sahabat rahmatullah, akhirnya jelaslah di sini bahwa Isa bin Maryam ini, Isa anak Maryam ini adalah seorang nabi. Maka Nabi Isa. Akhirnya jelas bahwa Isa bin Maryam anak Maryam ini predikatnya adalah seorang nabi, Nabi Isa alaihissalam. Nah, jadi sahabat-sahabat rahimahullah, di ayat 30 ini ada 3 poin yang menjelaskan, menegaskan tentang dirinya. Pada saat bayi, Nabi Isa sudah bisa menjelaskan tentang dirinya. Yang pertama adalah ini Abdullah, saya adalah Abdullah. Nah, sahabat-sahabat rahimahullah, bukan Ibnullah, bukan anak Allah. Ini Abdullah, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Ataniyal kitab, aku diberikan kitab. Ataniyal kitab, aku diberikan kitab, yang kemudian kita dapatkan penjelasannya dan sudah terkenal bahwa kitab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa adalah kitab suci Injil. Wa ja'alani nabiyya, dan aku dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi. Ayat 30 sahabat-sahabat rahimakumullah dalam surat Maryam ini menjelaskan tentang 3 penegasan dirinya, yang tentunya adalah penegasan Allah kepada Isa alaihissalam, kepada Nabi Isa alaihissalam, yang ketika pada waktu itu masih menjadi bayi. Nah, sahabat-sahabat rahimahullah, lalu apa lagi? Nah, yang menariknya ini sahabat-sahabat rahimahullah, apa lagi penegasan Nabi Isa pada waktu masih bayi, pada waktu itu dia bisa berbicara dengan jelas lantang. Di ayat 31-nya, sahabat-sahabat rahimahullah, ada 3 poin lagi tentang dirinya, lalu bagaimana harusnya dirinya, sahabat-sahabat rahimahullah. Ayat 31, wa ja'alani mubarakan aina ma kun wa awsani bis shalah waz zakati ma dumtu hayya. Ada 3 hal lagi yang menjadi penegasan tentang dirinya. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Pertama, yang berarti yang keempat, Allah menjadikan aku orang yang diberkahi. Yang tentunya juga selain diberkahi, dia membawa berkah. Orang yang beruntung, yang membawa keberuntungan, yang terus-menerus. Wa ja'alani mubarakan. Allah menjadikan aku orang yang diberkahi. Yang berikutnya, wa awsani bis shalah. Dan Allah mewasiatkan aku, memerintahkan aku untuk menjadi orang yang mampu menegakkan sholat. Mau menegakkan sholat. Wa awsani bis shalah waz zakati ma dumtu hayya. Dan aku diperintahkan oleh Allah, wajib bagi diriku untuk mengeluarkan zakat. Jadi sahabat-sahabat Allah, di ayat 31 ini ada 3 poin lagi penegasan Nabi Isa tentang dirinya. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, aku diberi keberkahan oleh Allah di mana saja aku berada. Berkah dan memberkahi. Kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala padaku untuk sholat, sahabat rahmatullah. Sholat. Nabi Isa alaihissalam. Wa zakati, dan mengeluarkan zakat. Sahabat-sahabat rahmatullah,
Bagaimana berikutnya Nabi Isa menjelaskan tentang dirinya, masih ada poin-poin berikutnya di ayat-ayat berikutnya, sahabat-sahabat rahmatullah. Sahabat rahmatullah, apa saja? Insya Allah kita akan bahas pada video-video berikutnya. Bagaimana kemudian setelah jelas bahwa Nabi Isa adalah demikian, lalu ada orang atau siapapun yang tidak sesuai dengan penegasan penjelasan tentang Nabi Isa ini yang diucapkan oleh dirinya pada saat masih bayi. Demikian dahulu sahabat-sahabat rahimakumullah, mudah-mudahan pada video-video berikutnya bisa kita tambah lagi, bisa kita perjelas lagi tentang Nabi Isa alaihissalam. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.